Hai. Sebelumnya selamat pagi semuanya dan selamat pagi Bapak dosen khususnya. Sebelum lanjut pada materi yang saya bahas hari ini, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Imadeo Kamaendra dari kelas 3 CMBI, nomor absen 26 dengan nomor induk mahasiswa 19157444153. Dalam video ini, saya akan mempresentasikan sebuah materi dengan mengangkat tema perencanaan produk. Nah, apa itu perencanaan produk? Perencanaan produk adalah proses menciptakan ide produk dan menindaklanjuti sampai produk diperkenalkan ke pasar. Selain itu, perusahaan harus memiliki strategi cadangan apabila produk gagal dalam pemasarannya, termasuk diantaranya ekstensi produk atau perbaikan, distribusi, perubahan harga, dan promosi. Adapun 5 dimensi spesifik yang berhubungan dengan laba dan biasa digunakan untuk menilai kinerja usaha pengembangan produk. Yang pertama, kualitas produk. Kualitas produk bisa dilihat dari seberapa baik produk yang dihasilkan dari upaya pengembangan dan dapat memuaskan kebutuhan pelanggan. Kualitas produk pada akhirnya akan mempengaruhi pangsa pasar dan menentukan harga yang ingin dibayar oleh pelanggan. Dalam kasus ini saya akan mengambil contoh dari McD, di mana McD selalu menyediakan kualitas produk yang baik sehingga para pelanggannya mau membayar lebih untuk mendapatkan produk yang mereka sediakan. Yang kedua ada biaya produk. Biaya produk biasanya mencakup biaya untuk modal peralatan dan alat bantu, serta biaya produk setiap unit disebut biaya manufaktur dari produk. Biaya produk menentukan berapa besar laba yang dihasilkan oleh perusahaan pada volume penjualan dan harga penjualan tertentu. Yang ketiga ada waktu pengembangan produk. Waktu pengembangan produk akan menentukan kemampuan perusahaan dalam berkompetisi, menunjukkan daya tanggap perusahaan terhadap perubahan teknologi, dan pada akhirnya akan menentukan kecepatan perusahaan untuk menerima pengembalian ekonomis dari usaha yang dilakukan tim pengembangan. Dalam kasus ini saya akan mengambil contoh dari perusahaan McD dan KFC, di mana mereka berdua hanya membutuhkan sedikit waktu untuk mengembangkan produknya sehingga mereka mampu bersaing dan merajai pasar makanan cepat saji. Selanjutnya nomor 4 ada biaya pengembangan. Biaya pengembangan biasanya merupakan salah satu komponen yang sangat penting dari investasi yang dibutuhkan untuk mencapai profit. Yang terakhir atau yang kelima ada kapabilitas pengembangan. Kapabilitas pengembangan merupakan aset yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk mengembangkan produk dengan lebih efektif dan ekonomis di masa yang akan datang. Dalam kasus ini saya akan menggunakan contoh dari McD, di mana mereka melakukan rancangan dan pembuatan suatu produk, baik produk baru atau produk yang sudah ada yang ingin dikembangkan dengan sangat baik. Selanjutnya ada tujuan rencana produksi. Tujuan rencana produksi adalah merencanakan dan mengendalikan aliran material ke dalam meningkatkan laba dan meminimalkan biaya. Selanjutnya ada fungsi rencana produksi. Fungsi rencana produksi adalah menjamin rencana penjualan sebagai alat ukur performansi dan rencana produksi konsisten terhadap strategi perusahaan. Tujuan dan fungsi rencana produksi merupakan dan meramalkan permintaan produk yang dinyatakan dalam jumlah produk sebagai fungsi dari waktu, memonitor permintaan yang aktual, membandingkannya dengan ramalan permintaan sebelumnya, dan melakukan revisi atas ramalan tersebut jika terjadi penyimpangan. Tentunya tujuan dan fungsi perencanaan produksi ini mencakup visi dan misi perusahaan yang menggunakannya. Selanjutnya, proses rencana produksi. Proses perencanaan mempertimbangkan peluang-peluang pengembangan produk yang diidentifikasi oleh banyak sumber.
mencakup usulan, bagian pemasaran, penelitian, pelanggan, tim pengembangan produk, dan analisis keunggulan para pesaing. Untuk mengembangkan suatu rencana produk dan pernyataan misi proyek perlu 5 tahapan proses. Yang pertama adalah mengidentifikasi peluang. Hal ini dilakukan untuk mendapati atau mengetahui peluang-peluang yang ada di pasar. Yang kedua ada mengevaluasi dan memprioritaskan proyek. Adapun 4 perspektif dasar yang berguna dalam mengevaluasi dan memprioritaskan peluang-peluang bagi produk baru dalam kategori produk yang sudah ada adalah strategi bersaing, kepemimpinan yang berbasis pada teknologi, kepemimpinan berbasis efisiensi biaya, dan fokus pelanggan. Yang ketiga ada pengalokasian sumber daya dan perencanaan waktu. Hal ini dilakukan untuk merancang agregat yang akan membantu perusahaan dalam penggunaan sumber daya secara efisien dengan mengambil proyek-proyek yang beralasan untuk diselesaikan berdasarkan sumber daya yang dianggarkan. Yang keempat adalah penyelesaian perancangan proyek pendahuluan. Tahapan ini dilakukan setelah proyek disetujui, tetapi sebelum sumber daya penting digunakan. Kegiatan ini melibatkan tim fungsional silang yang disebut tim inti. Pada poin ini, pernyataan kesempatan yang lebih sesegera mungkin ditulis kembali sebagai suatu pernyataan visi produk. Dan yang terakhir ada merefleksikan hasil dengan proses. Langkah terakhir dari perencanaan dan proses strategi adalah merefleksikan hasil dengan proses, di mana mereka harus menanyakan beberapa pertanyaan untuk memperlihatkan kualitas hasil dan proses yang mereka lalui. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya hari ini. Jika ada salah kata dan pemaparan materi, saya mohon maaf dan mohon dimaafkan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye.